dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, dan siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, maka niscaya Allah akan memberinya yahdi, petunjuk, qalbahu, kepada hatinya. Wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, yahdi, niscaya Allah akan memberi petunjuk qalbah, ke dalam hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, wallah, dan Allah, bikulli syai'in, dengan tiap-tiap sesuatu, alim, maha mengetahui. Ayah bunda jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi dari ayat ini memberikan pelajaran kepada kita tentang tazkiyah an-nafs, pembersihan jiwa kita, bahwa apapun yang menimpa kita ayah bunda dalam hidup ini, illa biiznillah, itu semua pasti atas izin Allah. Ini luar biasa ini ayah bunda, ini akidah sekaligus. Banyak kita dalam hidup ini bahwa apapun yang menimpa kita selalu menyalah-nyalahkan orang, tidak kita menengok ke diri kita. Dan kita selalu mengatakan bahwa apa yang menimpa itu kita sudah tidak lagi melibatkan Allah di situ. Banyak ayah bunda, ya, kita terkadang dalam hidup ini biasanya ayah bunda, biasanya yang menimpa kita itu kan dua. Pertama, kebaikan yang baik-baik. Yang kedua, keburukan yang hati kita tak menerima. Nah, kedua-duanya ini yang ditimpakan kepada kita ya bunda, baik itu yang baik atau yang tak baik, yakinilah ayah bunda, dua hal ini illa biiznillah, itu semua terjadi atas izin Allah. Wah, ini dia ya bunda. Terkadang kita ini sebagai manusia tak mau menerima, atau kita ditimpakan sesuatu lupa pula kepada Allah. Biasanya yang dua ini ayah bunda, wa balawnahum bil hasanati was sayyiat, kami ujikan kepada mereka itu dua hal, bil hasanat was sayyiat, yang baik-baik dan yang buruk, diujikan oleh Allah. Nah, terkadang kita ya bunda, yang lupanya itu yang tak kita inginkan. Lupa kita bahwa semua yang ditimpakan itu semuanya pasti itu atas izin Allah. Nah, di sini ya bunda jemaah. Oleh karena itu, Bapak Ibu ya bunda jemaah, kalaulah kita cermati hari ini yang terjadi di sekitar kita, di negeri kita ini, masya Allah, na'udzubillah, luar biasa ya bunda, yaitu negeri kita ini, tetangga kita, ya, mungkin ada juga keluarga kita yang ditimpa Allah musibah yang kita tengok, yang kita tonton, yang kita dengar, ya, yaitu musibah banjir. Nah, musibah banjir, musibah longsor, kalau di Sumber apa namanya, gelodo dan sejenisnya. Itu kita kalau kita tengok itu ya bunda, luar biasa. Nah,
Sebenarnya ayah bunda, apa yang Allah inginkan kepada kita di saat ma asaba min musibatin illa biiznillah, begitu ditimpakan Allah apapun kepada kita, apa yang ingin Allah bicarakan ke kita? Paling tidak ayah bunda ada 5. Pertama, yang pesan yang ingin Allah sampaikan kepada kita ayah bunda, bahwa semua yang ada ini semuanya hanya milik Allah. Tuh, itu yang Allah ingin beri ke kita ayah bunda, yang Allah ingin sampaikan ke kita, pesannya itu. Apapun yang menimpa kita, Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa semua yang ada ini milik Allah. Kita hanya hak nitip, hak pakai. Nah inilah, titip oleh Allah. Nih pakailah. Jadi jangan sampai kita merasa memiliki pula. Ya, tengok ayah bunda jemaah. Kalau kita lihatlah yang musibah yang menimpa, rumah yang dibangun bertahun-tahun dalam hitungan detik. Hitungan detik ayah bunda, kita tengok, ya Allah ya Rabbi. Apa lagi? Mobil bertahun-tahun dia mungkin menabung untuk beli mobil. Mobilnya bukan mobil yang biasa, ada yang mewah. Dia tabung atau dia ngutang atau dia cari cara lain bagaimana supaya bisa beli mobil. Dapat mobil dalam hitungan menit, hanyut mobil tuh. Malah ada mobil tuh naik di atas mobil lain. Kalau menurut akal sehat kita ya bunda, tidak mungkin itu terjadi, ya tidak. Besi bisa mengapung naik di atas mobil lain. Ya Allah. Kemudian apa lagi? Jembatan dibangun mungkin uangnya miliaran yang sudah dihabiskan untuk bangun jembatan itu. Dalam hitungan menit dihanyutkan oleh air. Allah ya Rabb. Ya. Kemudian apa lagi ayah bunda? Ya. Rumah, ada juga musola, ada juga sawah. Sawah itu menjadi datar. Tak nampak lagi mana padi itu. Tak ada lagi ayah bunda. Yang nanam cabai, kebun cabai itu habis, tak nampak lagi cabai itu mana. Luar biasa ya bunda. Apa hikmahnya ini ayah bunda? Allah ingin memberitahu kepada kita bahwa semua yang ada ini milik Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di bumi, apa yang ada, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya lillah, itu semua milik Allah. Jadi kalau kita pahami ini ayah bunda, kalau kita pahami ini, masya Allah, lapang hati kita. Ya sudah saatnya Allah ngambil, sudah saatnya Allah menariknya, ya bagaimana lagi? Itu semuanya milik Allah, tak milik kita. Yang bahayanya ya bunda, dia mengira dia milik dia. Ya, yahsabu annama lahu akhladah. Dia mengira apa yang ada, harta itu, dia mengira dia akan mengekalkan hidupnya. Artinya apa? Dia mengira itu milik dia. Wah, ini bahayanya ya bunda. Ya, dia mengira apa yang ada di milik dia, padahal tidak ayah bunda jemaah. Apa yang ada sama kita hari ini itu semuanya milik Allah. Kita hanya hak pakai, hanya hak nitip. Kalau hak pakai, hak nitip, pergi kita ke masjid atau kemana nanti nitip sendal, kan ada tempat penitipan. Ke Masjid Raya An-Nur ada tempat penitipan sendal. Nanti pulang diambil lagi, karena kita yang punya itu kan. Yang tempat nitip, ya gimana lagi? Begitulah kira-kira perumpamaannya ayah bunda,
bahwa hidup di dunia ini kita tak bisa memiliki. Kita semua hanya hak nitip, hak pakai. Suatu saat Allah akan bisa mengambilnya dengan cara Allah. Kalau udah begitu bunda, kita pahami lapang hidup ini insyaallah. Tapi kalau kita mengira semuanya milik kita, wah itu yang payah tuh ya bunda. Ya, kalau dia mengira dia punya milik dia, akhirnya apa? Dia tak mau berbagi, dia tak akan mau memberi. Ya, karena sudah mengira apa yang dia miliki itu semuanya akan mengekalkan hidupnya. Nauzubillah. Itu pertama pesan Allah untuk kita ya bunda. Yang kedua, pesan Allah untuk kita ayah bunda, apapun yang menimpa kita itu semua pasti atas izin Allah. Apa yang ingin Allah bicarakan ke kita? Janganlah kita ini hubbud dunya. Janganlah kita ini gila dengan dunia. Oh, kalau begitu tidak penting dunia ini Ustadz. Oh tidak, bukan begitu maksudnya ya bunda. Dunia ini sangat penting. Karena dunia ini menuju kampung akhirat. Tetapi ingat ayah bunda, jangan sampai kita ini hubbud dunia, cinta gila kepada dunia. Bagaimana orang yang gila cinta kepada dunia ini? Apa yang dia miliki di dunia ini membuat dia lalai kepada Allah. Itulah dia. Jadi Islam itu Ustaz berarti tidak menginginkan kita ini harus kaya. Oh, jangan bicara itu ya bunda. Islam ini malahan mengajarkan kita harus kaya. Tapi ingat, jangan hubbud dunia. Jangan sampai apa yang Allah beri kepada kita membuat kita lalai mengingat Allah. Nah, itu intinya ya bunda. Punya kebun sawit harus luas, punya emas harus banyak ya bunda ya. Kalau tidak banyak, omeh apa ya bunda. Siapapun kita ini pasti ingin punya harta banyak. Tetapi ingat, jangan sampai semua yang dimiliki itu membuat kita hubbud dunia, lupa kepada yang maha memberi kepada kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya bunda, ada duit, ya gunakanlah untuk di jalan Allah. Ada sedikit dikasih Allah nikmat, alhamdulillah Pak Ustaz, saya punya rumah petak, punya ruko, punya ini, alhamdulillah ada rezeki oleh Allah. Ingat di situ yang maha memberi yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingat itu ayah bunda, insya Allah kita tak akan hubbud dunia. Tetapi kalau kita tak ingat itu, kita ini mudah hubbud dunia, cinta kepada dunia, sehingga dunia akhirnya apa? Kita semakin lalai mengingat Allah. Dunia ini, karena kata Nabi bunda, dunia ini kalau kita perturutkan tak habis-habisnya bunda. Seperti orang meminum air laut, semakin diminum semakin haus. Apa kata Nabi? Kalau manusia ini diberi satu lembah, nak 2 lembah. Lembah cuma yang dikasih, bukan tanah datar, bukan bukit, hanya lembah. Apalah arti lembah ya ayanda ya? Tapi manusia dasarnya, karakter kita ini ya bunda, mau 2, dikasih 2 mau 3. Begitulah karakter asli kita ini ayah bunda jemaah. Tapi ingat ayah bunda jemaah, semua yang dimiliki itu jangan sampai melalaikan kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ada duit, apa masjid kita ini apa lagi kurangnya Pak Pengurus? Oh, masjid kita ini udah lengkap, dah apa semua. Oke, berarti pembangunan non fisik lagi. Wah, makanya di sini saya tengok ada kajian ba'da zuhur, qabla zuhur, ada subuhnya, ada maghribnya, masya Allah, luar biasa. Karena itu aja lagi kan. Kalau yang lain-lain tinggal renovasi, perbaikan, mungkin seperti itu. Nah, ambil bagian di situ ayah bunda.
Ya, pembangunan non fisik. Jadi kalau impak berjalan tuh, kan ada impak tuh, kota impak. Pembangunan. Jadi adalah satu masjid berkelahi jemaah antar pengurus. Jadi kita pengurus untuk biaya imam, biaya khotib dan segala macam, inilah kita ambil di pembangunan nih. Oh, enggak bisa Pak, kata jemaah yang lain. Kok gitu? Pembangunan itu patah, itu bocor, itu dia. Padahal pembangunan itu dua ayanda. Pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Kalau fisik inilah dia nampaknya. Yang non fisik, inilah kajiannya. Ini kajian ini pembangunan non fisik. Ambil bagian ya Bunda. Ada harta, alhamdulillah. Karena kita ini ya Bunda, seperti yang saya sampaikan, sering saya sampaikan di mana-mana ini. Kalau kita nih, kalau punya harta banyak, meninggal kita nanti tiba-tiba meninggal nih jam ba'da isya'nya. Saya nak mendoa nih, nak berdoa ya Bunda meninggal. Contoh, meninggal kita ba'da isya'nya nanti. Harta banyak, bapak-bapak punya harta banyak, duit banyak. Ibu-ibu punya emas banyak. Ya kan? Ada pula kunci khususnya di rumah, tempat emasnya. Yang paling beruntung nanti siapa yang mendapatkan tuh ya Bunda? Kalau bapak-bapak kita meninggal nih ayanda. Kalau Bunda lah, Bunda meninggal nanti, emas banyak, tiba-tiba meninggal nanti. Siapa yang paling beruntung? Bukan anak, bukan suami, istri baru dari suami Bunda. Ini apa bininya berarti ya? Nah, ini bukan manas-manasin nih. Ini contoh. Artinya nak kita bawa tinggal semua. Makanya ayah Bunda punya kita, ayo jangan hubbud dunia. Gunakanlah harta itu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa dibantu-bantu, apa yang bisa dibuat-buat. Karena kita habis dunia ini selesai Bunda. Amal ini yang akan mengalir. Kalau dengan harta kita jadikan, kita buat jariyah, sedekah jariyah, mengalirlah. Tapi kalau tidak tumpuk banyak, pelit, bakhil, meninggal kita, nah habis. Betapa ruginya kita. Padahal sebanyak ini yang dihisap Allah nanti di tubuh kita ini, pada diri kita ini, harta inilah yang dua pertanyaannya. Dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau gunakan. Kalau yang lain itu satu cuma pertanyaannya. Ilmu satu, ya, umur satu, tubuh ini satu pertanyaannya. Tapi kalau harta dua. Dari mana engkau dapatkan dan untuk apa engkau gunakan. Oleh karena itu ya Bunda, jangan kita hubbud dunia. Allah ingin memberitahu apapun musibah yang menimpa kita, Allah ingin memberitahu kepada kita bahwa kalian jangan hubbud dunia, gila dengan dunia. Karena kita perturutkan dunia ini tidak habis-habisnya ya Bunda. Alhaakumut takatsur. Kapan baru selesai kita perturutkan dunia ini? Ayat kedua, hatta zurtumul maqabir. Sampai kita masuk ke kubur, barulah selesai. Kalau dunia nih, kalau diperturutkan baru selesai itu ya Bunda. Kalau sebelum sampai ke kubur itu belum mati kita lagi, kalau diperturutkan luar biasa ya Bunda. Semakin diperturutkan, semakin kita lupa dan lalai kepada Allah. Makanya apa yang kita miliki hari ini ya Bunda, jadikan itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, Allah menimpakan sesuatu kepada kita. Pesan yang ingin Allah sampaikan yang ketiga adalah jangan menunda amal. Jangan tunda ya Bunda. Saya menengok video yang itu orang berteduh dekat jembatan kembar itu ya Bunda ya. Yang Padang Panjang itu kan. Kan berteduh aja dia sebentar, banyak itu kan. Siapa yang nyangka kita ya Bunda, datanglah dari atas itu longsor itu menimbun mereka. Tak nyangka itu Bunda. Orang tak menyangka akan ada di situ. Itu aman-aman aja kan.
Artinya apa ya Bunda? Seperti apa kematian itu datang, tak pernah memberitahu, maka seperti itulah kita beramal dalam hidup ini. Jangan pernah kita menunda-nunda amal. Karena kematian itu datang tak pernah diberitahu. Begitu datang, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tak bisa ditunda, tak bisa diperlambat, mau dipercepat tak bisa. Seperti itu kematian datang ayah bunda. Seperti itu pula lah kita amal soleh ini. Jangan ditunda-tunda. Ya, sanggup kita hari ini untuk sholat berjamaah, jangan ditunda ayah bunda. Saya besok sholat berjamaah usia 50 umpamanya. Jangan. Saya besok ke masjid berjamaah usia 60. Jangan ayah bunda. Selagi kita diberi oleh Allah sekarang ini, laksanakan, kerjakan. Karena kematian itu tak pernah diberitahu oleh Allah kapan kita ini mati. Kalau dikasih tahu oleh Allah, enak kita bunda, ya kan? Makanya kita tidak tahu entah bunda yang duluan, entah saya, atau saya yang belakangan, bunda yang duluan, ya kan? Semuanya Pak Ustadz. Kita tidak tahu kita bunda. Yang jelas apa hikmah yang Allah kasih kepada kita di saat apapun musibah yang ditimpakan kepada kita, Allah ingin menyampaikan kepada kita pesan yang ketiga, yaitu jangan pernah menunda-nunda amal soleh. Bisa laksanakan langsung. Ya, jangan tunda-tunda ya bunda. Saya baca Quran besok aja lah waktu Ramadan tahun, kan dekat lagi Ramadan, nah nanti aja lah. Jangan. Ada waktu kita, lowong kita, jangan pernah kita sia-siakan. Baca Quran itu. Ada waktu kita dengar kajian, duduk bersama, dengar kajian. Memang ya bunda, zaman sekarang zaman teknologi. Ada orang, ayanda, nggak ikut kajian pak, awak dengar kajian di YouTube aja lah katanya. Jadi ilmunya ilmu YouTubiah gurunya. Nah, tentu kalau YouTubiah hanya mendengar aja kan. Nah, nanti kalau salah-salah nanti bahaya. Jadi perlu kita ayah bunda bermuajahah namanya dalam majelis ilmu. Jadi jangan ditunda-tunda ayah bunda. Ya, bisa pergi haji jangan tunda. Ada orang ditundanya pergi haji, udah keluar nomor antrinya dah. Saya besok aja lah, ditundalah dulu pak. Kenapa? Saya memang sibuk betul kerja ini, tidak bisa saya tinggalkan. Kerja rupanya. Padahal udah panggilan dia, uang ada, tinggal pelunasan. Tapi apakah dia bilang? Tahun depan aja lah mungkin saya pak katanya. Belum siap saya kayaknya. Jangan ditunda ayah bunda. Jadi makanya dalam Islam ini ada namanya fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jangan ditunda-tunda ayah bunda. Fastabiqul khairat. Ada sabikun, ada kata-kata sabiku juga. Artinya apa? Begitu kita bisa, laksanakan. Jangan pernah kita menunda-nunda amal soleh. Karena kalau kita tunda-tunda ayah bunda jemaah, rugi. Kematian tak tahu kita kapan datangnya. Mungkin bisa saja sebentar kita hidup di dunia ini. Ya. Jadi kalau kita sudah memahami itu ibunda, maka takkan mau kita menunda-nunda amal soleh. Yang keempat, ayah bunda jemaah, apa yang ingin Allah pesankan kepada kita setiap apa yang menimpa kita dalam hidup ini, Allah ingin berpesan kepada kita bahwa hidup ini sementara. Tak lama hidup nih. Jangan mengira hidup nih lama, sebentar. Jadi kejadian apapun, musibah apapun yang menimpa kita ini sebentar ya bunda. Kayaknya aja lama. Kayaknya saja kita ini hidup sudah berpuluh-puluh tahun itu lama. Enggak, sebentar itu ya bunda. Lebih lama lagi umat-umat terdahulu. Umat Nabi Nuh 900, ada 1000 tahun. Umat Nabi Musa, Nabi Isa 350 tahun. Kita ini sebentar. 63 sampai 70 tahun kata Nabi.
Ada yang lewat 70 tak banyak. Sebentar itu ayah bunda, tak lama bolak-balik. Pergi Sudirman, Pasar Pusat, Sudirman, Pasar Pusat, dah meninggal. Iya bunda, ayanda ya. Itulah hidup nih. Oleh karena itu, jangan mengira hidup ini lama. Hidup ini hanya sementara. Wa mal hayatud dunya, kehidupan dunia ini illa mata, hanya kesenangan sementara. Ayat lain, illa la'ibun, hanya permainan, walahun, senda gurau. Kemudian wal akhirah, kehidupan akhirat itulah yang kekal abadi. Kemudian yang kelima ayah bunda, apa yang ingin Allah pesankan kepada kita? Setiap apa saja yang menimpa kita, kita harus berbagi. Kita ini harus berbagi ya bunda. Jadi jangan kita pelit, jangan kita bakhil. Apa saja yang kita bisa miliki, berbagilah. Saat ini kita mungkin dibagi orang, tapi suatu saat kita membagi. Hidup ini tidak pernah kita ini selalu dibagi. Kadang kita saatnya ada berbagi. Berbagilah ya bunda. Apa yang bisa kita bantu, bantulah. Apa yang bisa kita buat, buatlah. Karena Allah ingin memberitahu bahwa hidup ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu masih ada waktu, maka berbagilah. Ayah bunda jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian menutup kajian kita ini, apa amalan-amalan setiap musibah yang menimpa kita ayah bunda? Pertama amalannya ayah bunda jemaah yang kita lakukan adalah perbanyaklah taubat. Taubat kepada Allah. Kata Nabi, man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar. Jadi perbanyak taubat dengan beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Siapa yang melazimkan dirinya minta ampun kepada Allah, taubat, maka yaj'allahu min kulli dhiqin makhraja. Allah jadikan setiap kesulitan hidupnya menjadi lapang. Ada jalan keluar dari setiap kesulitan hidupnya. Jadi Allah yang mencari jalan keluarnya ayah bunda. Oleh karena itu banyak-banyak istighfar, taubat kepada Allah. Ya, kita kadang-kadang ayah bunda jamaah seringlah menuding. Kalau sudah buat ini, buat itu, tak usah kita tuding-tuding ayah bunda. Tengok diri kita ini. Kita ini banyak dosa. Tidak usah tuding-tuding orang banyak ini buat itu. Kita nih, ayah bunda jemaah. Ya. Jadi kalau saya mengatakan sekarang, tak ada gunanya kita tuding ini, tuding itu. Kita nih mungkin ya Allah, musibah-musibah di negeri kami ini mungkin dosa saya ya Allah. Dosa saya. Kalau Allah semuanya mengatakan seperti itu, mau nyadari seperti itu, tak payah ya bunda. Maka Allah buka jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang ada. Makanya ayah bunda jemaah, kalau kita tengoklah dokumen bencana dalam Al-Quran, Nabi Nuh itu ayah bunda jemaah, dalam surat Nuh itu, dia siang malam dakwanya satu kepada umatnya. Apa itu? Sembah Allah. Hei kaumku, sembah Allah. Siang malam itu aja. Untuk menyembah Allah saja. Jangan nyembah berhala. Tapi kaum Nabi Nuh tak mau menyembah Allah. Itu aja kesalahannya ya bunda. Tak banyak-banyak. Sudah lama Nabi Nuh berdakwah untuk disuruh jemaah kaumnya menyembah Allah, tapi tak mau menyembah Allah. Akhirnya apa ya bunda? Allah datangkan satu persatu musibah. Dalam Al-Quran surah Nuh bisa dibaca itu ya bunda. Apa saja? Pertama Allah datangkan kemarau panjang. Berapa lama? 80 tahun. Saya baca dalam kitab tafsir Al-Munir. 80 tahun kemarau panjang. Ya Allah ya Rabbi, kita aja ya bunda di Pekanbaru nih sepekan saja tak hujan, sepekan saja tak hujan, panasnya luar biasa. Betul enggak ayanda? Ini 80 tahun. Akhirnya apa? Apa akibatnya lagi? Paceklik.
buah-buahan tak tumbuh, air tak ada, kering, rontang, luar biasa, tandus. Oh, masa paceklik. Tuh. Kemudian apa lagi ayah bunda? Perempuan-perempuannya mandul, tak bisa punya anak. Oh, bayangkan itu, kemarau panjang, sungai tak ada mengalir, kemudian perempuan-perempuannya mandul. Ayah bunda jemaah, apa kata Nabi Nuh? Taubatlah, istighfarlah kalian kepada Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Tapi umat Nabi Nuh ini tetap mereka tak mau beriman kepada Allah, menyembah Allah. Akhirnya ayah bunda dikasih sinyal oleh Allah, buatlah oleh kamu hai Nuh kapal. Dibuatlah kapal Nuh. Kalau di Eropa sana Noah namanya. Dibuat, ditertawakan oleh kaumnya. Buat apa engkau hai Nuh? Ya, sebentar lagi banjir akan datang. Dibuat, selesai kapal itu, apa kata Nabi Nuh? Sebentar lagi akan datang banjir bandang. Naiklah kalian naik kapal ini dan kalian jangan lagi menyekutukan Allah. Sembahlah Allah. Ditertawakan ya. Nak mau dia beriman. Datang banjir bandang, nanti Nuh kami akan lari di atas bukit yang paling tinggi itu. Dia mengira bukit itu tak akan tenggelam karena itu yang tertinggi. Akhirnya dengan izin Allah datanglah banjir bandang itu. Akhirnya ayah bunda dibawalah anak Nabi Nuh juga tak mau beriman kepada Allah. Istrinya juga tak mau beriman kepada Allah. Allah tenggelamkan. Katanya bisa lari di atas bukit yang paling tinggi dan tak tenggelam bukit itu katanya. Tapi dengan izin dan kuasa Allah, bukit itu tenggelam. Akhirnya ditenggelamkanlah mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya bunda, amalan yang pertama istighfar. Banyak-banyak kita minta ampun kepada Allah. Kenapa? Dengan istighfar Allah mudahkan segala urusan. Allah yang akan cari jalan keluarnya. Ayah bunda jemaah. Kemudian apa lagi? Wa min kulli hammin faraja. Orang yang melazimkan istighfar minta ampun kepada Allah, wa min kulli hammin, setiap kesedihannya, faraja, Allah berikan kebahagiaan-kebahagiaan dalam hidupnya. Masya Allah, luar biasa ya bunda. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang melazimkan istighfar minta ampun kepada Allah, Allah beri rezeki yang tak disangka-sangka. Ayah bunda jemaah, luar biasa istimewa istighfar. Kemudian ada lagi, istighfar itu ayah bunda menolak bencana. Dalam hadis qudsi, Allah ingin menurunkan azab kepada suatu penduduk di bumi. Inilah ahammu azaban bi ahlil ardi. Itu kata Allah. Tapi ketika Allah menengok wal mustaghfirina bil ashar, di penduduk bumi itu mereka beristighfar minta ampun kepada Allah apalagi di waktu sahur, saraftu dzalika anhum, aku tak jadi menurunkan azab itu kepada mereka. Oleh karena itu amalan pertama, perbanyaklah istighfar ayah bunda. Tak apa ya itu ayah bunda, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi jangan pula nanti main-main astaghfirullahalazim, tapi besok buat juga. Astagfirullah, besok buat lagi. Nah, jangan main-main. Kita berusaha betul, berupaya minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah lalu, yang sudah kita laksanakan, yang kita lakukan, dan kita menyesali itu, dan kita tingkatkan amal soleh. Ayah bunda jemaah, amalan yang kedua dalam menghadapi musibah yang menimpa kita ini ayah bunda jemaah, maka yang kedua adalah perbanyak kita berselawat kepada Rasulullah. Jadi amalan yang kedua salawat. Mengapa salawat? Hadis yang sahih, man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali selawat, shalla alai, Allah akan memberikan kepadanya lahu asyra hasanat, 10 kebaikan.
1 kali salawat 10 kebaikan. Bukan hanya itu, Allah hapus huttat, Allah hapus dari dia 10 asyra sayyiat, 10 keburukan. Nah, keburukan kita ini banyak ya Bunda. Makanya dengan berselawat Allah berikan pertolongan-pertolongan kepada kita. Allah berikan kepada kita kasih sayangnya, sehingga kita ayah bunda seluruh keburukan-keburukan kita Allah hapus. Jadi amalan kedua, perbanyak salawat. Tak banyak, nak payah ayah bunda. Allahumma salli ala, nak pakai sayyidina boleh, tak ada masalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan perbanyak istighfar ayah bunda jemaah. Ya. Kemudian yang ketiga ayah bunda jemaah, kita menghadapi musibah dalam hidup ini, maka yang berikut amalan kita, perbanyaklah sedekah. Inna sedekah, sesungguhnya sedekah itu la tudfi'u ghadabar rabbi, memadamkan kemarahan Allah, murka Allah kepada kita. Perbanyak sedekah. Makanya di saat ditimpa musibah oleh saudara kita di tempat-tempat lain, perbanyak ayah bunda jemaah bersedekah. Allah ingin memberi tahu kepada kita, ayo supaya apa? Redam kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pelit ayah bunda, karena sedekah itulah untuk kita. Ya, sedekah itu ayah bunda jemaah sampai ke surga. Jadi gini ayah bunda, ayat Al-Quran mengatakan, ya Allah, nanti pada hari kiamat atau dalam kubur, pada hari kiamat atau dalam kubur, kita ini nanti ayah bunda, manusia ini pengakuannya kata Allah ingin kembali ke dunia sebentar saja. Dan itu dibaca oleh imam pada Jumat subuh Jumat. Ya, walau tara idil mujrimina nakisu rusim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Ya Allah, kembalikan sebentar saja ya Allah kami ke dunia. Na'mal salihah, kami akan beramal soleh. Nah, amal solehnya apa ya bunda? Rupanya ayah bunda jemaah bukan sholat tahajud dia yang sebentar itu, bukan baca Quran, bukan kita sholat berjamaah, bukan itu yang dia lakukan. Apa itu? Sedekah. Ya, sedekah. Jadi ayah bunda jemaah, kenapa sedekah? Karena sedekah ini luar biasa pahalanya. Dia akan bisa menaungi orang-orang yang suka bersedekah nanti pada hari kiamat. Dinaungi oleh sedekah itu, pahala sedekah. Orang-orang yang bersedekah, maka dia akan tahta zilli, dia akan bernaung di bawah sedekahnya itu. Masya Allah. Kalau banyak sedekahnya tentu banyak pula. Kalau 2.000 ya, kalau 2.000 mungkin perlindungannya seperti koran mungkin ya. Nah, kalau dia 100.000 tentu beda pula naungan dia. Sesuai dengan seberapa banyak dia bersedekah. Ayah bunda jemaah, itulah pesan Allah, amalan kita bahwa ketika musibah datang perbanyaklah sedekah. Kemudian ayah bunda yang keempat, amalannya adalah perbanyaklah doa kepada Allah. Karena doa bisa merubah takdir hidup kita ini. Perbanyak doa ya bunda jemaah. Ya. Takdir bisa berubah, tak bisa. Dengan apa? Amalannya perbanyak doa. Mintalah kepada Allah. Ayah bunda jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang yang kadang putus asa. Karena apa? Karena dia mengira hidup ini tak bisa berubah lagi. Inilah takdir saya, mungkin beginilah Pak Ustaz. Padahal bisa. Dengan apa? Amalannya dengan doa. Makanya kita pergi umroh, berangkat umroh sampai di sana di raudhah atau tempat-tempat tertentu kita dapat mustajab doa. Itu dalam rangka apa ya bunda? Merubah takdir hidup. Jadi takdir itu bisa dirubah Pak Ustaz? Bisa. Dengan apa? Dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda jemaah yang dimuliakan Allah,
Itulah kajian kita di malam ini untuk tazkiyah an-nafs kita, bahwa wa ma asaba mim musibatin illa biiznillah. Apapun yang menimpa hidup kita, yakinilah bahwa itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu hal yang baik atau yang buruk, itu semua tak bisa lepas dari izin Allah. Terus kita harus cerdas, apa sebenarnya yang ingin Allah pesan kepada kita? Itulah tadi, ya. Kemudian apa amalan-amalannya untuk menghadapi itu semua, sudah juga kita sampaikan tadi. Itu saja ayah bunda jemaah yang bisa saya sampaikan, dan kita buka sesi tanya jawab jika ada hal-hal yang mau ditanyakan. Silakan ayah bunda jemaah. Silakan ayanda, bunda. Ada yang mau ditanyakan? Boleh masalah kajian kita atau ada hal-hal yang lain, boleh, silakan. Sebelum azan Isya. Udah ya? Bentar lagi. Ada ya bunda? Ya, silakan ayanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesabaran, keikhlasan, buahnya nikmat. Jadi ayah bunda, hidup ini kita harus ikhlas, itu kunci. Makanya kata Allah, apapun yang kita lakukan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas. Kalau sudah ikhlas, maka yang kedua pasti sabar. Orang yang sabar itu karena dia sudah ikhlas. Orang yang belum ikhlas susah untuk sabar. Kalau dia sudah ikhlas, mengharap ridha Allah hidupnya, sabar datang. Kalau dia sudah sabar, masya Allah ya bunda, nikmat hidup nih. Mau yang baik yang datang, mau yang tidak, sabar. Karena sabar ini bukan hanya dalam hal-hal yang tidak baik ayahanda, bunda. Sabar ini hal yang tak baik juga ada. Hal yang baik ada. Contoh sabar kita majelis ilmu ini, duduk kita, kaki kita, lutut kita sakit tuh, pegel itu, sabar. Nanti sholat kita berjamaah, sabar. Jadi sabar itu bukan hanya dalam yang hal ditimpa keburukan, tetapi juga hal-hal yang baik dalam ibadah kita juga harus bersabar. Kalau itu kita lakukan ayahanda bunda, masya Allah luar biasa nikmat hidup ini. Kenapa? Karena kita apapun yang terjadi kita sudah ikhlas, sudah sabar. Sabar itu ya bunda, latihannya seumur hidup, ujiannya mendadak, belajarnya setiap hari. Nah itu kata orang, latihannya seumur hidup, ujiannya mendadak, belajarnya harus setiap hari. Ujiannya mendadak tuh ya bunda, nggak pernah dikasih tahu itu ujiannya. Nah, pas kena pertama tuh sabar nggak? Kalau sabar, nah itu dia, nikmatlah luar biasa kita dapatkan dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita apapun yang kita ditimpa oleh Allah, illa biiznillah, semuanya atas izin Allah. Demikian ayah bunda yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.